Udah jago semua bahasa Perancisnya ya? Udah, kita pakai bahasa Perancis saja? Oke, siap. Saya yang bingung nanti, deg-degan. Oke, sambil menunggu PowerPoint kami siap, saya boleh ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya. Di sini ada yang sudah belajar bahasa Perancis? Wih, très bien. Ada lagi? Ada lagi yang udah belajar bahasa Perancis? Nah, karena PPT-nya belum, boleh dong saya tanya-tanya pakai bahasa Perancis? Boleh Mas? Belajar bahasa Perancisnya di lembaga atau otodidak? Di IVI? Très bien, IVI mana? Tamrin, baik, oke. Ada lagi yang belajar bahasa Perancisnya di IVI, boleh tunjuk tangan? Oke, yang di lembaga lain atau mungkin otodidak? Ada juga, ya. Oke, nggak masalah. Mau belajar sendiri di lembaga lain di IVI juga nggak masalah. Pada akhirnya sama saja, yang penting bisa bahasa Perancis. Perkenalkan, saya Fitria, penanggung jawab Kampus France Jakarta untuk Kampus France Indonesia. Ada yang sudah familiar dengan Kampus France sebelumnya? Sudah, ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut lagi. Ada di sini yang ingin kuliah di Perancis? Kalau nggak ada saya pulang aja, ngambek. Oke, baik, terima kasih sudah berpartisipasi sore hari ini. Terutama selamat datang di European Higher Education Fair. Ini tahun ke-15 pelaksanaan EHF. Kami tahun ini alhamdulillah untuk Perancis membawa 20 universitas Perancis hadir di European Higher Education Fair. Dan juga tentunya teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan bertemu dengan perwakilan dari kampus-kampus Uni Eropa. Ada yang udah tanya-tanya sama kampus di Perancis tadi, di booth-nya Perancis? Udah, kemana aja Mas? Tapi yang sorry? 3 deret? Udah semuanya tuh, 20-20-nya? Oh masuk sini, oke nanti boleh dilanjut ya. Kita masih ada sampai jam 5 sore dan masih akan lanjut besok. Siapa lagi tadi ada yang udah tanya-tanya sama kampus-kampus di Perancis? Udah ya? Sudah, oke. Boleh dong saya mau kasih satu goodies deh untuk teman-teman yang bisa menyebutkan 3 nama kampus Perancis yang hadir hari ini. Oke, masih semangat banget nih, suka nih saya nih. Nggak boleh nyontek, nggak boleh nyontek brosur. Kampusnya di Dijon. Lupa sih Kak. Yang lain aja deh. Oke, yang lain dulu. Ada yang bisa menyebutkan 3 nama kampus Prancis yang hadir hari ini? Boleh. Lyon Business School, kemudian University of Strasbourg, ada business school-nya juga ya. Satu lagi Cordon Bleu. Kayak yang ada École Management de Strasbourg, terus ada Lyon dan juga Cordon Bleu. Très bien, saya kasih satu oleh-oleh dari kampus France ya. Terima kasih. Oke. PPT-nya masih belum ready, nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol lagi. Goodies saya keburu habis mas. Masih buat disimpan buat nanti. Oke, ketika Bapak dan Ibu ataupun mungkin teman-teman mendengar kata Prancis, biasanya ingatnya apa sih? Menara Eiffel, oke, apalagi? Kenapa? Brand Prancis, oke. Apa aja tuh brand Prancis? Sorry? Aduh saya nggak familiar lagi. Peugeot, ya. Peugeot gitu ya kalau kata orang Indonesia. Peugeot, oke. Apalagi brand Prancis? Ayo. Chanel, Gucci bukan. Chanel, oke. Tapi bacanya Chanel ya, bukan Chanel. No. Malu tasnya udah mahal bacanya salah ya. Chanel, oke. Apalagi? Dior, très bien. Apalagi? Apa? Yves Saint Laurent, betul YSL. Banyak ya brand Prancis ya, apalagi? L'Oreal, terus? Louis Vuitton, très bien. Kalau makanannya, makanan Prancis apa sih yang sering didengar? Croissant, très bien. Croissant ya bilangnya croissant. Croissant, jadi ketika mau
beli croissant sekarang di cafe di bawah ada Starbucks ya, ada croissant juga di sana. Tadi pagi kita ke sana, Mas mau beli croissant gitu. Masnya bilang apa Mbak? Croissant gitu. Oh iya baik nggak apa-apa croissant aja gitu ya. Oke jadi croissant itu cara menyebutkan yang benar. Oke kita sudah ready. Nah Bapak dan Ibu teman-teman semua, Kampus France merupakan bagian resmi dari Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia yang memang ditugaskan oleh pemerintah Prancis untuk membantu siapapun yang ingin berkuliah di Prancis. Jadi kami nanti akan membantu Bapak dan Ibu putra-putrinya ataupun teman-teman semua untuk mewujudkan rencana studinya di Prancis. Dari mulai informasi dasar, kemudian pendampingan pemilihan jurusan dan universitas, prosedur pendaftaran universitas, persiapan keberangkatan hingga prosedur visa. Jadi semuanya one stop. Dari A sampai Z akan didampingi oleh tim Kampus France Indonesia. Dan layanan yang kami berikan itu gratis karena layanan resmi dari pemerintah Prancis melalui Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Kami berlokasi di 4 kota berbeda di Indonesia. Kami ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Medan. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bapak dan Ibu tidak berasal dari kota Jakarta atau Jabodetabek, nanti bisa menghubungi kantor Kampus France terdekat dari domisilinya. Kampus France sendiri juga nantinya bisa mendampingi secara individu. Jadi nanti akan ada pembuatan salah dua dokumen yang diproses untuk pendaftaran universitas di Prancis adalah CV dan juga surat motivasi. Nah, 2 dokumen ini akan mendapatkan pendampingan intensif dari kami supaya bisa menyesuaikan dengan format Prancis. Kemudian kenapa sih harus pilih Prancis? Jadi Prancis ini merupakan salah satu negara dengan sebagai penerima mahasiswa asing terbanyak di dunia. Jadi ketika teman-teman berkuliah di Prancis tidak hanya berkomunikasi atau tidak hanya berelasi dengan mahasiswa Prancis ataupun mahasiswa Indonesia saja, tapi juga dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri setiap tahunnya mengirimkan sekitar 500 mahasiswa ke Prancis untuk berkuliah di berbagai jenjang. Prancis dipilih karena adanya pendidikan dan penelitian yang berkualitas dibuktikan dengan para peneliti Prancis yang mendapatkan penghargaan Nobel dan penghargaan internasional lainnya di berbagai bidang. Tahun lalu kita mendapatkan 2 penghargaan Nobel, salah satunya tahun ini juga kembali mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika. Salah satu peneliti Indonesia juga baru saja mendapatkan penghargaan berupa penghargaan internasional terkait dengan penelitiannya dan beliau adalah alumni dari salah satu universitas di Prancis. Kemudian juga mengenai kualitas institusi pendidikan tinggi di Prancis tidak kalah baiknya dengan negara-negara lain karena institusi-institusi pendidikan tinggi Prancis juga menduduki ranking-ranking tinggi di dalam sistem ranking internasional. Nah tapi kalau sistem Prancis sebetulnya kalau misalnya Kampus France ditanya, Mbak misalnya mau kuliah jurusan A, bagusnya di mana ya gitu ya kan sering ditanya seperti itu. Yang paling bagus di mana sih? Kalau mau ambil jurusan ekonomi misalnya gitu. Kalau untuk kalau untuk Prancis secara umum universitas negeri di Prancis itu tidak memiliki sistem ranking nasional. Jadi pemerintah Prancis tidak memiliki sistem ranking untuk universitas-universitas negerinya. Kenapa? Karena di Prancis ini kualitas pendidikan dijamin setara dan merata oleh pemerintah Prancis di seluruh Prancis. Jadi tinggal teman-teman pilih mau di kota mana dan spesialisasinya apa. Gitu. Jadi nggak ada masalah mau di kota Paris, mau di luar kota Paris, kualitasnya sama baiknya. Kemudian bahasa Prancis tentu saja merupakan bahasa internasional, digunakan di banyak negara, digunakan atau dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang dan bisa digunakan di berbagai organisasi internasional. Tentunya ketika teman-teman bisa berbahasa Prancis akan menjadi nilai tambah dari profiling teman-teman itu sendiri. Belum bisa bahasa Prancis, teman-teman tidak perlu khawatir karena di Prancis pun ada program-program yang ditawarkan dalam bahasa Inggris. Kita bahas sedikit mengenai jenjang studinya. Di sini ada yang baru lulus mau nyari S1 di Prancis atau di luar negeri?
Ada yang tertarik mencari jenjang S1? S1 ya, oke, sisanya mungkin S2 ataupun S3. Nah, untuk lulusan untuk lulusan SMA di Indonesia, ada beberapa jenjang yang bisa dipilih. Yang pertama namanya jenjang BTS. Ada Army di sini? Beda ya, BTS. Ini BTS D3 kalau di Perancis, durasinya selama 2 tahun. Kemudian jenjang S1 di Perancis kita kenal dalam 2 tipe, yaitu licence untuk S1, adapun BUT itu juga S1 sebetulnya, durasinya sama-sama 3 tahun, yang membedakan adalah licence lebih banyak teori, sedangkan BUT lebih banyak praktek. Gitu ya, durasinya sama-sama 3 tahun, di Perancis tidak ada kelas penyetaraan, karena ijazah yang Anda miliki, ijazah SMA yang dimiliki dari Indonesia setara dengan ijazah Perancis. Dan S1 di Perancis itu sudah sejak lama tidak menggunakan sistem skripsi, jadi tidak harus menulis skripsi. Kemudian untuk master di Perancis durasinya selama 2 tahun ataupun S3 durasinya sekitar 3 tahun, bisa lebih lama tergantung pada penelitian yang dilakukan. Tahun ajaran universitas negeri di Perancis secara umum selalu dimulai di bulan September setiap tahunnya. Dan pendaftaran biasanya kita lakukan 1 tahun sebelumnya. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu jangan sampai terlambat. Untuk perkuliahan di bulan September 2024 yang perlu diperhatikan adalah di sini. Untuk licence ataupun BUT, pendaftarannya sudah kita mulai dari tanggal 1 Oktober yang lalu sampai tanggal 30 November nanti. Untuk perkuliahannya September 2024. Sedangkan untuk master yang mau S2 di September 2024, pendaftarannya kita lakukan di 1 Desember tahun ini sampai di 31 Januari tahun depan, 2024. Jadi jangan sampai terlewat. Lalu Perancis dipilih karena ada banyak kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah Perancis, dan pertanyaan yang juga sering ditanyakan adalah berapa sih kira-kira biaya hidup kalau tinggal di Perancis. Di sini biasanya kami bedakan antara di kota Paris ataupun di luar kota Paris. Paris karena ibu kota bagaimanapun biasanya biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan di kota-kota lain selain Paris. Kalau dalam euro kisarannya sekitar 700 sampai 900 euro di non Paris per bulan. Kalau di Paris sekitar 900 sampai 1100 euro per bulan. Kalau dalam rupiah bisa terlihat di layar. Ada yang biaya hidupnya per bulan 13 sampai 16 juta? Ada mahasiswa ya, kalau orang tua mungkin bisa jadi. Tapi kalau mahasiswa Indonesia ada yang sampai segitu di Jakarta? Belum ada? Kalau ada saya mau numpang hidup kayaknya. Oke. Ini biaya hidup, tapi bisa jadi lebih ringan kalau Bapak dan Ibu ataupun teman-teman memanfaatkan berbagai fasilitas dari pemerintah Perancis. Yang pertama fasilitasnya adalah memanfaatkan jaringan Resto U di Perancis. Jaringan Resto U ini apa? Jaringan Resto U adalah sistem kantin universitas yang disubsidi oleh pemerintah Perancis. Jadi 1 kali makan dengan menu lengkap, pembuka inti penutup, kalau di restoran luar itu bisa 10 sampai 15 euro, tapi kalau di Resto U itu cuma berkisar 3 sampai 4 euro saja. Jadi bisa lebih hemat. Kemudian ada subsidi biaya tempat tinggal dari pemerintah Perancis. Di sini ada yang ngekos? Ada yang ngekos? Nggak ada? Belum? Oke. Kalau di Perancis, sewa apartemen ataupun sewa kamar asrama di Perancis itu bisa mengajukan permohonan keringanan biaya berupa subsidi dari pemerintah Perancis yang potongannya bisa sampai 40%. Jadi kita tidak perlu bayar full. Kemudian asuransi kesehatan di Perancis itu gratis. Seluruh mahasiswa wajib terdaftar di dalam sistem asuransi dasar milik pemerintah Perancis untuk bisa memanfaatkan layanan kesehatan di sana. Tapi untuk itu hanya perlu mendaftar saja dan tidak perlu membayar biaya apapun. Lalu transportasi untuk mahasiswa potongannya bisa sampai 50% dan ada berbagai potongan menarik selama kita punya kartu mahasiswa. Jadi kartu mahasiswa kalau kata mahasiswa Indonesia itu kartu sakti. Jadi ditunjukkan bisa dapat diskon di mana-mana. Terakhir tentunya boleh kerja part-time. Jadi kalau mau menambah uang jajan, menambah uang saku, boleh kerja part-time.
maksimal 20 jam per minggu, per jamnya sekitar 9 sampai 10 euro. Ketika berkuliah di Perancis tentunya teman-teman tidak akan sendiri karena ada ribuan mahasiswa Indonesia di Perancis yang tergabung ke dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia level nasional di Perancis ataupun level wilayah. Maaf. Bicara tentang beasiswa, ini juga pertanyaan yang paling banyak disampaikan di booth kami hari ini. Beasiswanya ada atau tidak? Sebetulnya beasiswa itu ada dan ditawarkan oleh berbagai pihak. Tapi fakta menariknya adalah justru 90% mahasiswa Indonesia berangkat ke Perancis itu tanpa beasiswa. Kenapa? Karena tadi biaya hidupnya itu masih dibilang terjangkau jika dibandingkan negara Eropa lainnya, bisa kerja part-time dan nanti bisa memanfaatkan berbagai bantuan dari pemerintah Perancis. Kalau bicara tentang beasiswa, tentunya teman-teman atau Bapak dan Ibu perlu tahu dulu nih kira-kira berapa sih biaya studi kalau di Perancis. Nah mungkin kita tebak-tebakan lagi ya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu teman-teman semua kalau mau kuliah, ini karena kayaknya banyaknya cari S2, kira-kira nih kalau mau kuliah S2 di universitas negeri di Perancis, berapa nominal yang harus dibayarkan per tahun dalam rupiah? Kira-kira aja tebak-tebakan, nanti yang paling dekat dapat merchandise dari Kampus France. Mau coba lagi Mas? Boleh, berapa? 100 rupiah. 100 juta rupiah. Oke, 100 juta rupiah. Penawaran pertama berikutnya. Ya turun dong Neng, ini udah 100 juta. Enggak apa-apa, oke 20 juta rupiah per tahun. Oke, S2 ya, kita bicara S2 Universitas Negeri. Mas yang paling belakang? Kakak, I'm sorry. Di bawah 15 juta rupiah per tahun, iya rugi dong, udah 100 juta, 20, 15 makin turun nih. Iya Mbak, di belakang? 800 juta, oh wow oke naiknya tinggi sekali ya, siap bayar? Sebentar saya ingat-ingat dulu, 100 juta, 20 juta, di bawah 15 juta, 800 juta, sebelah sini dulu deh. 80 juta, oke turun lagi gak apa-apa deh. Penawaran terakhir 65 juta rupiah, oke kita kayak lelang ya. Sebentar saya ingat-ingat dulu tadi 100 juta, 20 di bawah 15, 800 juta, 65 juta, Masnya tadi berapa sorry? 80 juta. 5 sampai 6 juta. Aduh makin rugi dong saya Mbak. Gak apa-apa, kita lihat sama-sama ya. Berapa biaya studi di Perancis untuk jenjang S2 Universitas Negeri. Biaya yang harus dibayarkan adalah senilai kurang lebih totalnya 200 juta rupiah per tahunnya. Tapi pemerintah Prancis itu memberikan subsidi biaya studi bagi mahasiswa asing hingga 70%. Artinya mahasiswa asing yang berkuliah di Prancis jenjang S2 itu hanya perlu membayar 57 juta rupiah kisarnya, 50 sampai 60 juta rupiah per tahun saja. Itu kita bicara S2. Kalau bicara S1 itu hanya sekitar 40 sampai 50 juta rupiah saja per tahunnya ya. Tadi siapa berarti yang paling mendekati? Masihnya ya 60 juta. Oke boleh ke depan Mas, saya ambilkan goodiesnya. Ada lagi yang mendekati tadi? Gak ada ya? Terakhir 80 juta. Oke, terima kasih. Saya langsung kasih. Merci beaucoup. Ini kita bicara universitas negeri. Kalau tadi bicara tentang business school ataupun MBA program memang biasanya biayanya lebih tinggi. Bisa jadi tadi disebutkan 800 juta rupiah per tahun. Begitu. Kemudian ini kita bicara tentang biaya studi. Tadi kita bicara tentang subsidi, tapi universitas-universitas negeri di Prancis itu diwajibkan oleh pemerintah Prancis untuk mengeluarkan beasiswa bagi 10% mahasiswa asing yang diterima di universitasnya. Jika mendapatkan beasiswa ini, maka Bapak dan Ibu teman-teman bisa berkuliah di Prancis hanya perlu membayar sekitar 3-5 juta rupiah saja per tahunnya.
Itu fakta yang tidak banyak orang ketahui ya. Yang hadir hari ini sayangnya memang mayoritas kampus-kampus swasta. Jadi ketika misalnya mungkin teman-teman berdiskusi biayanya jauh lebih tinggi dari yang saya informasikan. Itu karena mereka kampus swasta di mana tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Prancis. Gitu ya. Beasiswanya kalau gitu ada apa saja? Di sini ada beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis melalui Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Nama beasiswanya adalah France Excellence. France Excellence ini dari mulai France Excellence S1, France Excellence S2, ataupun France Excellence tematik, France Excellence Kartini Science dan Master 2. S1 untuk jenjang S1 semua jurusan dan universitas, S2 juga sama, terbuka untuk umum. Tematik hanya untuk jurusan-jurusan tertentu, ilmu politik, kemudian juga video games, perikanan dan kelautan, studi gender, dan teknik. Kalau untuk Kartini Science hanya untuk S2, wanita yang mengambil studi S2 khusus di jurusan Sains. Kemudian kalau Master 2 hanya untuk Master tapi tahun kedua saja. Yang di cover tiket pesawat pergi dan pulang, 1 kali pergi dan 1 kali pulang ya. Bukan berarti tiap bulan mau pulang ke Indonesia di cover, enggak. Kemudian ada biaya visa, akses prioritas ke asrama milik pemerintah, biaya CVEC atau biaya partisipasi kampus, dan biaya hidup. Yang tidak di cover dari beasiswa ini adalah biaya studi. Karena tadi asumsinya sudah disubsidi pemerintah Perancis sampai 70% dan bisa dikurangi lagi dengan beasiswa dari universitas langsung. Informasi detail bisa didapatkan melalui tautan yang ada di bawah. Dibuka sekitar bulan April hingga Mei setiap tahunnya. Syarat utamanya harus sudah punya surat penerimaan dari salah satu kampus di Prancis. Dan ini beasiswa lainnya yang tentunya juga bisa dimanfaatkan dari Indonesia ada LPDP ataupun ISMA jika ingin melakukan program exchange. Lalu ada beasiswa lain dari pemerintah Prancis itu France Excellence. EVOL, kalau yang sebelumnya 5 jenis France Excellence yang tadi kita bahas di slide sebelumnya itu khusus untuk mahasiswa Indonesia. Jadi teman-teman akan bersaing hanya dengan sesama mahasiswa Indonesia. Kalau beasiswa France Excellence EVOL ini ini dibuka untuk mahasiswa internasional. Jadi siapapun dari negara manapun boleh daftar. Kemudian ada Erasmus dari Uni Eropa ataupun beasiswa-beasiswa lain dari pemerintah Prancis. Setelah lulus tentunya teman-teman akan menyandang gelar sebagai alumni Prancis dan bergabung di jaringan France Alumni Indonesia. Untuk memulai langkah, ini juga banyak ditanyakan, kira-kira kalau mau kuliah di Prancis harus bisa bahasa Prancis atau tidak? Jawabannya tergantung pada bahasa pengantar program yang akan diambil. Jika programnya full berbahasa Inggris, maka silakan siapkan IELTS atau TOEFL-nya saja. Tapi kalau programnya full berbahasa Prancis, maka memang harus siapkan DELF-nya atau kemampuan bahasa Prancisnya minimal di level B2. Jadi levelnya itu ada A1, A2, B1 dan juga B2. Sambil mempersiapkan bahasa, sambil bisa mulai mencari jurusan dan universitas yang diinginkan, juga berkonsultasi dengan tim Kampus France Indonesia. Setelah itu, setelah semuanya siap, kita akan arahkan ke prosedur pendaftaran. Setelah ada penerimaan, kita akan masuk ke proses visa dan semuanya akan dibantu, didampingi oleh tim Kampus France Indonesia. Ini kontak kami di Kampus France Jakarta, Bapak dan Ibu boleh menghubungi kami melalui email, melalui WhatsApp, ataupun diskusi langsung tatap muka. Kami bisa diskusi online ataupun offline di kantor kami di Tamrin. Tapi untuk diskusi tatap muka sangat diminta untuk membuat janji temu terlebih dahulu dengan kami supaya bisa kami kosongkan jadwalnya. Karena kalau misalnya langsung datang takutnya bentrok dengan jadwal-jadwal kami yang lain. Dan ini kontak kami di Kampus France seluruh Indonesia jika tidak berasal dari Jabodetabek dan Kalimantan yang merupakan wilayah kerja Kampus France Jakarta, boleh menghubungi kantor Kampus France lainnya, Bandung untuk Jawa Barat kecuali Bodebek, kemudian Surabaya untuk Indonesia bagian timur, Jawa Timur dan seterusnya, Medan untuk Sumatera. Ini media sosial kami, bagi teman-teman yang aktif di Instagram boleh follow Instagram kami untuk mendapatkan informasi terkini seputar studi
dan juga beasiswa di Prancis. Informasi detail lainnya seputar studi di Prancis bisa cek di website kami di indonesia.campusfrance.org. Belum bisa bahasa Perancis atau mau mulai kursus bahasa Perancis bisa menghubungi Institut Perancis Indonesia yang ada di lokasi-lokasi ini. Di Jakarta ataupun di Jabodetabek kita ada 3 lokasi, ada di Tamrin, Wijaya dan juga Serpong. Kursusnya bisa offline, bisa online. Kita masih punya juga penawaran program online. Atau juga di Alliance Française yang ada di Medan, Semarang, Bali dan juga Makassar. Keduanya resmi dan diakui oleh Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, pemerintah Prancis, jadi terjamin. Saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan. Merci beaucoup, à bientôt en France, sampai ketemu di Prancis. Kita masih punya 5 menit mungkin untuk, kita coba satu pertanyaan dulu. Boleh, silakan. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Kebetulan kami berdua sudah lulus program double degree dan sudah diterima, rencananya berangkat ke Perancis itu bulan Februari. Oh nice, dari kampus mana maaf? Di École Nationale Aviation College Civil. Enak, dari kampus Indonesianya kampus mana? Di ITB. ITB, oke. Iya. Pertanyaannya kadang teman-teman itu bilang di sana susahnya itu program magangnya Kak. Jadi kami diminta untuk magang setelah setelah kuliah di sana. Kira-kira kalau dari kampus France sendiri itu ada program pembinaan untuk magang nggak ya supaya mungkin ada kontak-kontak perusahaan terkait. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya selamat untuk terpilihnya di program double degree antara ITB dan juga ENAK ya. ENAK ada kan kampusnya di sini, nanti boleh tanya-tanya ngobrol sama mereka. Kalau untuk program magang sayangnya kampus France tidak memiliki bantuan pendampingan langsung. Karena magang ini bagian dari kampus. Jadi mungkin untuk konsultasi, ngobrol-ngobrol tentang program magang bisa langsung dengan kampusnya. Gitu. Nanti mereka yang punya arahan lebih lanjut. Misalnya apakah mereka punya linknya sendiri, networknya sendiri, itu bisa langsung dengan mereka. Gitu. Atau sama PPI juga, karena PPI itu kan langsung di lapangan ya, mereka lebih tahu. Gitu. Makasih Kak. Baik, sama-sama. Masih ada ya Mas? Satu lagi, oke boleh. Satu pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan lainnya, boleh nanti kita masih standby di booth sampai jam 5 sore dan besok juga masih lengkap. Boleh ditanyakan langsung di booth kami. Halo Kak, ya. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya saya mau nanya, kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai funding untuk yang bachelor sama master. Betul. Kalau untuk PhD program sendiri itu bagaimana ya Kak? Mungkin bisa dijelaskan. PhD? Ya. Oke baik, terima kasih. Untuk PhD di Prancis sama seperti sebagian besar negara Eropa lainnya, PhD di Prancis itu sistemnya kita seperti bekerja untuk sebuah proyek. Jadi pilihannya antara kita digaji atau diupah oleh laboratorium, jadi kita bekerja untuk mereka, atau kita mencari beasiswa. Nah beasiswa ini ada beberapa penawaran. Misalnya ada satu beasiswa namanya SSHN, betul. Nah beasiswa SSHN ini khusus untuk S3. Nanti boleh googling, nanti akan ada linknya IFI, itu membahas tentang beasiswa SSHN. Kemudian ada juga France Excellence S3, itu juga beasiswa khusus untuk S3, riset. Jadi jenis beasiswanya sebetulnya tergantung pada beasiswanya masing-masing. Ada yang full pendanaan di Prancis untuk S3 selama durasi S3-nya. Ada yang bentuknya joint research antara misalnya kampus di Indonesia dengan kampus di Prancis. Yang ketiga ada France Excellence EFL. EFL itu selain untuk master, untuk S3. Gitu ya Mbak? Oke baik. Saya rasa itu saja karena keterbatasan waktu, nanti kita sambung lagi di booth. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya pamit undur diri, selamat sore, bonsoir.